Assalamualaikum. Be, gimana sih Be? Musuh Bang Jaka dibeliin mobil aku enggak sih Be? Enggak. Pokoknya Ebi nggak mau tahu. Besok Ebi harus dibeliin juga mobil listrik. Udang kali Ebi. Enggak, bodo amat. Sabar gimana sih? Kemarin Babi nyuruh bersihin kandang burung, Ebi bersihin. Nyabutin uban, Ebi cabutin. Enggak, udah titik. Nggak mau tahu. Bodoh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa sih? Sama bokap ngomongnya kayak begitu banget, kayak kesel banget. Banget, Bang. Ebi, udang kecil kali Ebi. So imut. Tahu. Iya Bang, Bang Jaka. Bang Jaka siapa? Abang gua. Kenapa dia? Dibeliin mobil listrik yang baru. Masa? Bagus lah. Kok nggak dibeliin Bang? Kan nggak adil Bang. Dibeliin sama bapak. Babe. Ya terus? Iku nggak mau kalah lah Bang, gua minta jatah sama Babe dong. Mobil listrik apa sih? Yang terbaru, yang wing-wing. Lu kalau sama saudara nggak usah saingan-saingan kayak begitu. Saudara kandung lagi saingan-saingan kayak gitu. Kan sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ribut banget ada apa ini? Ada panjang wing. Ada ambulan. Nih. Ambulan. Si Febri, kakaknya habis dibeliin mobil listrik sama babehnya. Si Febri cemburu. Jadi kepala wing sendiri kan tuh. Oh iya. Kenapa emangnya Bang kok jadi kesel gitu kakaknya dibeliin? Kan bagus dong. Jadi saudara kan dibeliin hadiah ikut senang. Enggak, aku kan anaknya juga, masa kok nggak dibeliin sih? Bisa gitu Ya, lah Bang. capek Bang. Saingan sama saudara lagi. Tuh capek. Akhirnya nggak ada habisnya. Mendingan kita bahas di hari ini aja deh. Sapa dulu Bang. Masa Oke. bersaing sama keluarga, Iya, itu anak dia. kandung. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Gara-gara ngurusin permasalahan Febri sampai lupa nyapa. Iya. Bunda yang ada di studio dari mana? Anjis Tali. Bintara Jaya 2. Di episode spesial bulan Ramadan ini kita akan membahas tentang masa bersaing sama saudara kandung. Seperti masalahnya si Febri, kita akan membahas bersama Bunda Nada dan Bunda Lisa. Ada juga teman-teman dari Arohim. Feb, tanya sendiri Feb sama Bunda Feb. Mau Kenapa? nanya apa? Kenapa Bang Ebi? Gimana? Geli banget panggil Bang Ebi. Gimana Feb? Bunda, memang salah kalau kita bersaing sama saudara sendiri. Apakah dalam Islam diperbolehkan memiliki rasa persaingan? Itu Bun. Persaingan sama saudara sendiri. Bagaimana Bang Melki? Gimana Persaingan, tuh, Bang? menurut saya persaingan sama saudara sendiri itu kita bahas hari ini ya. Ya Bunda, silakan Bunda, kita bahas aja nih Bunda. Baik, izin Bunda Nada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ba'd. Bun. Ya. Bunda. Iya. Seringkali terjadi di antara kita, apalagi sama saudara, ada persaingan. Oh, bisa malah persaingan sengit. Siapapun orang yang mungkin merasa tersaingi atau mau menyaingi, harus sabar. Pertama harus sabar, yang keduanya kita harus berani. Berani dalam bekerja. Evaluasi kepada diri sendiri. Kenapa nih? Mungkin babangnya Bang Ebi. Geli banget panggil Bang Ebi. Febri. Bang Febri dibeliin mobil ngui-ngui. Atau Bang Febrinya adeknya udah dibeliin lu yang ada remote-nya. Sesuai mungkin ada kebutuhannya yang penting di dalam diri kita. Jangan sampai menimbulkan iri, hati dan dengki. Apalagi sampai mau mengambil kenikmatan dari saudara tersebut. Na'udzubillahimin. Begitu Bang. Jadi evaluasi. Mungkin kakaknya lebih butuh dari Febri. Mungkin. Ada sebabnya kenapa bapaknya membeliin kakaknya dulu. Iya. Apa giliran nanti Bisa jadi. bisa giliran. iya. Kamu harus cari tahu dulu. Jangan iri-iri apalagi sama saudara kandung sendiri. Bun. Ya. Bunda. Iya. Bunda yang ada di studio ada yang baper nggak? Silakan. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Saya Minda dari Majelis Taklim Wijaya Kusuma Bintara Jaya 2. Ya. Baper nih Bun. Iya. Saya kan lahir dari keluarga besar nih Bun. Nah, jadi tuh banyak sepupu sama tanteku tuh yang umurnya nggak jauh beda dari saya. Iya. Kebetulan tuh jadi dari kecil kita suka main bareng. Cuma semenjak remaja, salah satu sepupu saya ini ada yang apa sih namanya nggak mau tersaingi gitu loh. Jadi dalam segala hal dia mau paling beda sendiri.
Nah, pertanyaannya gimana nih Bun menyikapi saudara yang nggak mau tersaingi, apalagi kan kita beda usianya juga deket, itu aja. Assalamualaikum. Baik, Hening ya? waalaikumsalam. Hah? Waalaikumsalam. Hening. Iya, banget. terus saya menyimak pertanyaannya, lagi-lagi persaingan antara saudara Ada nih. ya. Ada ya, kalau Pasti. umpamanya persaingan antar teman atau tetangga sering kan dengar kalau ini saudara loh Bunda. Antar negara. Iya, antar negara, Piala Dunia kali ya. Gimana Bunda Nada? Bahas ya Bang ya? Bahas, Bunda. Baik deh, Masya Allah. Izin Bunda Liza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Wah, persaingan dalam keluarga, persaingan saudara. Nggak heran terjadi sekarang persaingan antar saudara. Dulu di zaman para nabi kita mengenal dengan kisahnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Kita dengar juga ketika Qabil dan Habil, adanya persaingan. Itu memang sudah ada di zaman dulu dan sekarang terjadi, nggak heran. Kenapa? Karena memang sifatnya manusia ingin condong kepada sesuatu yang lebih baik. Condong sesuatu yang lebih memiliki daripada yang lainnya. Itu memang sifat dasar manusia. Cuma jangan itu dijadikan pintu masuknya setan. Kalau memang ada ghil, ada sesuatu dalam hati kita, kok kayaknya saya nggak seneng nih saudara kandung saya diperlakukan lebih oleh orang tua saya. Nah ini hati-hati, kembalilah kita kepada Allah, istighfar. Jadi hindari rasa cemburu, rasa iri dengki kepada saudara kita. Gimana dengan sepupu? Sama, yang namanya kerabat harus dijaga. Jangankan kepada kerabat, kepada teman pun kita kadang punya sifat iri. Hati-hati, kita pengen lebih condong daripada yang lain. Tapi itu adalah ujian buat hati kita. Pun ketika ada orang yang mungkin kepada kita julid, dia pengen gak mau tersaingi, gak apa-apa. Abdullah bin Mas'ud pernah meriwayatkan bahwasannya baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala. Nih, tidak akan masuk surga kata Nabi apabila seseorang punya sebiji sawi di hatinya min kibrin, dari sifat sombong. Jadi yang penting yang harus dijaga hati kita. Orang lain biarin aja. Nggak akan pernah habis-habisnya kalau orang pengen menyaingi kita. Itu mah biarin aja. Yang capek mah bukan kita Bu, dia. Benar. Tapi kalau kita alhamdulillah merasa tersaingi berarti dia selalu memperhatikan kita. Yang penting kitanya jaga hati, jangan sampai kita juga pengen menyainginya. Wallahu a'lam Gak ada habis-habisnya kalau saling bersaing. Betul. Bun, Ya. Bunda. Iya. Masih ada yang baper? Nanti dulu. Kita kembali setelah yang satu ini ya. Tetap di Assalamualaikum Bunda. Balik lagi, Assalamualaikum Bunda. Bun. Ya. Bunda. Iya. Buat Bunda yang baru bergabung, tema kita pada pagi hari ini adalah sama saudara kok bersaing. Langsung aja deh, ada yang baper silakan. Waduh, ngatur Wah, semua. Yang bertanya. mana nih? Mana nih? Bunda Lisa boleh tunjuk deh satu. Oh, yang mana yang Bunda? mana? Ada Bun. nih boleh, udah minggir-minggir. Silakan Bunda. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Saya Ida dari Majelis Taklim Wijaya Kusuma Bintara Jaya 2. Ya. Iya. Saya punya anak tapi dia punya jiwa kompetitif yang Tinggi. lumayan tinggi. Ya. Dia bersaing dengan saudaranya. Kalau saudaranya nilainya lebih tinggi, merasa bersaing jadi kesel gitu. Walaupun alhamdulillah jiwa kompetitifnya itu dalam hal ilmu ya, bukan dalam hal materi. Jadi kalau saya lihat terus-menerus seperti itu, khawatir anak saya jadi stres gitu Bun. Jadi mohon
bimbingannya bagaimana cara menasehati anak saya agar tidak selalu mempunyai jiwa kompetitif yang tinggi itu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda. Masya Allah, Bun. Ya. Bunda. Iya. Bunda Dada sudah katakan memang kontak pertama manusia adalah dengan saudaranya. Hidup sama saudara ini bukan sehari 2 hari. Bertahun-tahun lamanya. Secara tidak langsung mau nggak mau ngebawa tuh pengaruh dalam hidupnya. Ditambah cenderung di antara kita nih suka membanding-bandingkan. Wong saiki kodi Banding-bandingnya. apa? Ya Allah. Ada orang yang mirip sama dengannya langsung dipuji sama orang tuanya. No, mungkin rapot si A bagus. Si B yang tadinya biasa aja jadi pengen merasa dipuji juga ya. Oleh karenanya mungkin kita bisa ingatkan. Kamu yang penting lakukan yang terbaik. Tidak perlu berambisi. Yang penting kamu lakukan sesuai dengan jalur, dengan benar, dengan jujur. Insya Allah hasil nilai tidak akan mengkhianati hasil. Bisa semuanya. Keprok. Ya. Bahkan Rasulullah SAW katakan boleh kita mempunyai rasa iri, punya rasa dengki kepada 2 orang. Yang pertama orang yang diberikan harta oleh Allah, lalu ia berikan untuk sedekah. Yang keduanya orang yang mempunyai ilmu, lalu ia memanfaatkan ilmunya. Boleh, kalau anak ibu merasa tersaingi, wah dia harus lagi rajin giat belajarnya. Bagus, yang terpenting kita ingatkan bil hudu, dengan pelan, dengan tenang, dengan khusyuk, dengan tumak ninah, dengan tenang. Yang terpenting jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Karena sifat terburu-buru itu datang daripada setan. Insya Allah. Tuh, Bang. Ya Bunda Lisa, suaranya serak-serak banget saya. Yes. Bagus loh suaranya loh. Bun. Ya. Bunda. Masih ada yang baper lagi? Silakan. Banyak ya ternyata ya tentang persaingan saudara ini ya. Yang mana nih? Bunda ya? Bunda. Bunda apa kabar? Ya Allah, udah lama kita gak ketemu ya. Ketemu lagi kita. Iya, terakhir ketemu di mana? Juga ya. Silakan Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Ibu Marianti dari Majelis Taklim Wijaya Kusuma, Ya. Bintara Jaya 2. Baper nih. Iya. Saya punya temen, orangnya nih sederhana banget. Tapi kebetulan punya anak yang banyak maunya. Oh, terus? Setiap ada barang baru, keluaran baru, minta beliin. Nah, orang tuanya ini sampai bingung ngadepin anak ini. Apalagi kalau ada saudaranya yang punya barang bagus, anak ini minta yang lebih bagus dan lebih mahal. Sedangkan kondisi ekonomi tidak memungkinkan. Gimana nih cara teman saya ini nasehatin anaknya? Anaknya umur berapa? Anaknya ya remaja gitu. Kasih huruf depannya namanya. Inisialnya Ifadela. Ifadela. Yang ini bukan Bun. Inisial Yang ini itu. bukan. Terima kasih ya Bunda ya. Ya, terima kasih. Yang Assalamualaikum ini kayaknya, Bang. warahmatullahi Ini kali ya. Anaknya. Gimana nih masalah ini Bunda Nada nih? Iya, bahas ya Bang Bahas, ya. Bunda, silakan. Baik deh, Masya Allah Bun. Ya. Bunda, ini yang namanya memaksakan kehendak. Ya, jadi ya serba salah juga ketika adanya sebuah pergaulan. Pasti anak yang tadinya nggak paham, apalagi anak remaja. Kecenderungan ingin sama dengan lingkungannya. Pengen diakui pada inner circle-nya. Itu memang ada dalam jiwa masing-masing. Tapi ketika punya orang tua yang memiliki keterbatasan, akhirnya nggak mau kesaing, tetap pengen memaksakan kehendak. Ini yang dilarang. Kenapa? Karena khawatir kasihan orang tuanya juga kan. Oleh karenanya perlunya pendidikan orang tua menyampaikan kepada anak bahwa ahsanuhum khuluqan. Ahsanuhum khuluqan. Yang paling baik adalah di antara mereka yang baik akhlaknya. Di antara akhlak yang baik adalah kesederhanaan. Tidak perlu mengikuti yang lain. Kalau memang kita tanamkan jiwa ini pada anak kita di usia sedini mungkin, maka insya Allah dia tidak akan punya sifat mengikuti. Dia tidak punya sifat kecenderungan untuk memaksakan kehendak. Jadi sekali lagi pentingnya penanaman kesederhanaan dari orang tua kepada anak. Ketika nanti dia mengalami kehidupan di kemudian hari, pasti persaingan akan terjadi. Tapi kalau jiwanya kuat, jiwanya selalu sederhana,
boleh untuk menjadi motivasi, tapi tidak stres apabila dia tidak mendapatkan apa yang ia tidak sesuai kapasitasnya. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Gitu, Bunda. Iya ya, berarti penanaman kesederhanaan dari masih usia dini banget. Iya. Biar kalau udah gedenya nggak kaget ya. Iya. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh. Tiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Kita balik lagi di Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan Ada hikmahnya. karena Islam itu penuh cinta. Bunda Nada, Bunda Lisa. Jadi gimana nih cara kita meredam ego agar tidak bersaing bersama saudara? Iya. Meredam egonya gitu. Kan kita biasanya, ego nih saya harus lebih unggul dari kakak saya. Persaingannya tinggi banget, jiwa kompetitif. Ada sebuah kalimat hikmah yang bisa kita pegang buat kehidupan kita sehari-hari. Bahwasannya kurang lebih apa yang dimiliki oleh saudara, maklumin aja. Maka insya Allah kita nggak punya sifat egois dan kita akan punya sifat tinggi pada toleransi sesama saudara. Insya Allah. Amin ya Robbal. Amin. Makanya kucing anggota makannya kangkung. Kucing Anggora. Gimana Bunda? Kucing Anggora makannya kangkung. Ajib. Perutnya berulah kesakitan. Ajib. Nih ya, sama saudara udahlah saling mendukung. Ajib. Jangan bersaing. Enggak karu-karuan. Iya, Bang, nyambung nggak Bang? Nyambung ya Bang? Nyambung. Coba kita ini mau Nyambung. Malahan pantun-pantun Bunda yang sebelum-sebelumnya nggak ada yang lebih nyambung dari ini loh. Kan nyambung Bang. Nyambung. Pertama kangkung sama saudara kandung. Ya. Yang kedua kesakitan sama karuan. Oh iya dah. Kan saya bilang. Nyambung kan Bang? Nyambung. Iya. Gimana? Bunda Lisa ada yang mau ditambahin? Tambahin Hindari pantun. ada 3 kalimat yang sangat dibenci. Yang pertama, ana. Yang kedua, indi. Yang ketiga, milki. Bukan melki. Yang pertama, ana saya. Pokoknya harus saya. Indi. Pokoknya kepunyaanku. Milki, inilah kekuasaanku. Hindari 3 kalimat tersebut. Karena 3 kalimat tersebut adalah yang dipakai oleh setan. Sehingga ia diusir daripada surganya Allah subhanahu Wa ta'ala. wa ta'ala. Iya, jadi begitu ya Bunda ya. Semoga tayangan hari ini bisa bermanfaat buat kita semua ya Bunda. Amin. Amin, amin, robbal alamin. Bunda Nada boleh pimpin doa ya Bunda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bunda Nada, terima kasih Bunda Lisa. Terima kasih teman-teman Ar-Rahim. Terima kasih ya Bunda udah hadir di studio pada pagi hari ini. Terima kasih juga buat Bunda yang ada di rumah. Kalau Bunda yang ada di rumah mau nonton langsung ke studio kami, langsung DM Instagram atau email ke sini. Setiap bulan Ramadan insya Allah kita akan hadir setiap hari. Jangan galau, jangan baper karena Islam itu penuh cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Asyikal Mustafa Abasir bin Nailil Muna. Ya Asyikal Mustafa Abasir